sebuah negeri yang masih bergulat dengan sanitasi dasar, justru berhasil mengirim satelit ke Mars. Di gang-gang sempit Mumbai yang dipenuhi aroma rempah dan asap kendaraan, di desa-desa yang masih bergantung pada pelita minyak, India diam-diam memelihara ambisi bintang. ISRO, Indian Space Research Organization, bukan NASA. Anggarannya terbatas, fasilitasnya sederhana. Tapi justru dari kesederhanaan itulah lahir keajaiban. Pada 2014, dunia terkejut saat Mangalyaan, wahana kecil buatan India, sukses memasuki orbit Mars pada percobaan pertamanya. Amerika butuh banyak misi untuk sampai ke titik itu. India langsung tembak, langsung berhasil. Dan yang lebih mencengangkan, biayanya bahkan lebih murah daripada film Hollywood tentang luar angkasa, Interstellar. Roket India yang dilihat banyak orang pun meluncur. Bukan dari pangkalan futuristik penuh gemerlap cahaya, tapi dari tanah yang masih dekat dengan lumpur, doa, dan bau kemenyan. Masyarakat menyaksikannya dari pangkalan roket dan layar televisi tua, dari pasar-pasar yang berisik, dari warung teh di pinggir jalan. Beberapa bahkan berhenti bekerja sejenak, hanya untuk menyimak hitungan mundur yang terdengar seperti detak jantung sebuah bangsa. Ketika api pendorong mulai menyala dan roket terangkat ke langit, bukan hanya logam dan bahan bakar yang naik, tapi juga harga diri kolektif. Orang-orang bersorak, bukan hanya karena keberhasilan teknis, tapi karena dalam momen itu, mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kemiskinan mereka, dari realitas pahit sehari-hari. Mereka merasa, kita juga bisa. Roket masih meluncur, para profesor dan tim penerbangan bersorak meriah. Bukan dengan pesta anggur atau ruangan bergelimang kemewahan, tapi dengan pelukan tulus, air mata yang jatuh begitu saja, dan tangan-tangan bersatu dalam tepuk riuh penuh haru. Mereka bukan bintang film, bukan politisi, bukan sosok yang wajahnya terpajang di baliho kota. Tapi dalam ruang kendali sederhana itu, mereka adalah pahlawan yang mengangkat kepala seluruh bangsa. Beberapa dari mereka datang dari keluarga miskin. Ada yang dulu harus belajar di bawah lampu jalan karena rumahnya tak punya listrik. Kini, mereka mengirim teknologi ke luar angkasa. Inilah keajaiban India, negeri yang penuh kontradiksi, tapi tak pernah kehilangan daya untuk bermimpi. Saat roket menjauh, menghilang dalam langit yang kelabu, mata para ilmuwan itu tak lepas dari layar. Setiap data, setiap grafik, setiap nada biip dari sistem telemetri adalah denyut kehidupan dari bayi besi yang mereka lahirkan bersama. Di luar gedung, para wartawan, keluarga, dan bahkan rakyat biasa ikut merayakan. Tak ada batas antara rakyat dan sains saat mimpi bersama itu akhirnya menjadi kenyataan. Namun, bukan hanya keberhasilan teknis yang dirayakan. Yang dirayakan adalah perjuangan, tahun-tahun yang dihabiskan di laboratorium, eksperimen yang gagal, tekanan anggaran, kritik publik, dan politik internal. Semua itu kini larut dalam satu momen, peluncuran yang sukses. Sebuah titik kecil di langit, tapi begitu besar di hati bangsa. India, negara yang masih menyimpan banyak luka sosial, kini mengobati dirinya dengan harapan berbasis ilmu pengetahuan. Negara yang dipandang sebelah mata, kini memberi pelajaran pada dunia. Bahwa kemajuan bukanlah hak eksklusif negara adidaya. Bahwa bahkan dari tanah yang berdebu dan penuh tantangan, sebuah roket bisa lahir dan melesat menuju bintang. Dan di sanalah, saat roket menjauh dari atmosfer bumi, satu pertanyaan pun tumbuh di benak banyak orang. Apa yang tak bisa dicapai oleh bangsa yang gigih dan percaya pada ilmu? Sekarang kita berjalan-jalan ke pelosok negeri India. Di luar gemerlap roket dan pusat teknologi, di balik dinding-dinding kota kuno dan perkampungan kecil, ada kenyataan lain yang tak bisa disangkal. Kemiskinan yang membentang luas. Tapi ada sesuatu yang berbeda di sini, sesuatu yang tak mudah ditemukan di tempat lain. Di India, bahkan tunawisma pun bekerja keras. Mereka bukan sekadar duduk diam menunggu belas kasih. Mereka menjajakan pekerjaan, kuli panggung, pengiriman paket, berjualan di pinggir jalan. Apapun yang bisa dilakukan untuk hidup dengan harga diri. Yang menarik, masyarakat India jarang mengemis secara pasif. Jikapun mereka meminta, seringkali disertai dengan tindakan,
menari, menyanyi, menjual sapu lidi, atau menceritakan kisah. Ada semacam filosofi dalam budaya mereka, bahwa kerja adalah bentuk doa. Dan meski hidup keras, mereka tetap percaya bahwa setiap usaha punya nilai suci. Inilah sisi lain India yang jarang ditampilkan media. Sisi di mana kemiskinan bukan berarti kemalasan, dan keterbatasan bukan berarti putus harapan. Masyarakatnya tahu bahwa hidup tak akan selalu adil, tapi selama tangan masih bisa bergerak dan kaki masih bisa melangkah, maka hidup harus diperjuangkan. Kita yang menonton pun merasakan bagaimana karakteristik India membentuk harmoni dari keberagaman. Di satu sudut negeri, berdiri megah candi-candi Hindu yang usianya telah melampaui ribuan tahun. Ukiran rumit pada dindingnya menceritakan epos Mahabharata dan Ramayana, kisah agung tentang dharma, keberanian, dan pengorbanan. Setiap relief tampak hidup, seolah mengajak kita masuk ke dalam dunia spiritual yang telah mengakar dalam jiwa bangsa India sejak zaman purba. Lalu kita berjalan lebih jauh, dan terlihatlah sebuah siluet bangunan putih yang perlahan mendominasi cakrawala. Inilah Taj Mahal. Bukan hanya sekadar bangunan, tetapi sebuah puisi abadi yang ditulis dalam marmer putih. Sebuah mausoleum cinta yang dibangun Kaisar Shah Jahan untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal. Taj Mahal adalah puncak arsitektur Islam Mughal, dengan simetri sempurna, ukiran kaligrafi Al-Quran, dan taman-taman geometris yang mencerminkan surga. Taj Mahal bukan hanya milik umat Islam, bukan hanya warisan bangsa India, ia adalah warisan dunia. Ketika kita berdiri di depannya, kita tidak hanya melihat bangunan, tetapi emosi yang membeku dalam batu, kesedihan yang diukir menjadi keabadian. Dan begitulah India, negeri yang membiarkan candi Hindu, masjid Islam, gereja Kristen, vihara Buddha, dan kuil Jain berdiri berdampingan. Bukan tanpa konflik memang, tapi di balik semua perbedaan itu, India menawarkan pelajaran penting bahwa harmoni tak berarti menyeragamkan, tapi menerima keunikan satu sama lain. Melihat kemegahan Taj Mahal, menyaksikan bagaimana India mampu merawat sejarah, budaya, dan kemajuan teknologinya sekaligus, kita pun tak bisa tidak bertanya, mengapa negara kita belum bisa sebesar itu? Padahal kita pun punya semuanya, punya sejarah panjang, warisan budaya yang luar biasa, dan sumber daya manusia yang tak kalah hebat. Tapi seringkali, semua itu terhalang oleh satu hal yang tidak terlihat, mentalitas yang belum tumbuh sepenuhnya. India mengajarkan bahwa kemiskinan bukan penghalang, keterbatasan bukan alasan. Mereka punya masalah besar, kemacetan, polusi, ketimpangan sosial, konflik antaragama, tapi mereka tidak tenggelam di dalamnya. Mereka justru melangkah, merangkak, lalu berlari mengejar mimpi yang tampaknya mustahil. Menjadi bangsa antariksa, menjadi pusat teknologi dunia, dan tetap menjaga jati diri budayanya. Lalu kita melihat ke negeri kita sendiri. Kita punya Candi Borobudur, Prambanan, keindahan alam, keanekaragaman budaya dan bahasa yang bahkan lebih kompleks dari India. Tapi berapa banyak yang benar-benar kita rawat dan banggakan? Kita punya banyak anak muda cerdas, tapi berapa yang kita beri ruang untuk bermimpi sejauh bintang? Kita punya banyak tokoh hebat, tapi seringkali dibungkam oleh sistem yang malas berubah. Saat kita melihat Taj Mahal, kita tidak sedang iri, tapi sedang diingatkan bahwa bangsa yang besar bukan dilahirkan, tapi dibentuk oleh kerja keras, keyakinan, dan kesabaran. India tidak selalu megah seperti sekarang. Mereka pernah dijajah, miskin, terpecah, tapi mereka memilih jalan untuk terus bangkit. Kita pun bisa, bahkan kita seharusnya bisa lebih hebat. Dengan sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi yang sedang puncak-puncaknya, dan kebudayaan yang kaya raya, kita hanya butuh satu hal, keberanian untuk membangun dengan arah yang jelas dan semangat kolektif yang tak mudah dibeli. Sekarang, mari kita arahkan langkah ke salah satu peristiwa paling spiritual dan megah di muka bumi, Kumbh Mela. Ini bukan sekadar festival, ini adalah lautan manusia yang datang mencari makna, pencerahan, dan keselamatan. Jutaan peziarah dari seluruh penjuru India. Bayangkan dalam satu titik, lebih dari 50 juta orang berkumpul dalam harmoni, mandi bersama di sungai,
menyanyikan mantra, membakar dupa, dan menyalakan obor spiritual dalam diri mereka. Tidak ada konser atau pertandingan olahraga di dunia ini yang bisa menandingi skala Kumbh Mela. Tapi yang membuatnya luar biasa bukan jumlahnya, melainkan makna di baliknya. Kumbh Mela adalah perjalanan jiwa. Di sana kita melihat para sadhu bertelanjang dada. Tubuhnya dilumuri abu kremasi, simbol ketidaktarikatan pada dunia. Ada yang berjalan dengan satu kaki, ada yang bertapa dalam posisi berdiri selama bertahun-tahun, ada pula yang bertapa dalam keheningan mutlak. Semua demi satu tujuan, membebaskan diri dari siklus lahir dan mati, mencapai moksha. Tapi bukan hanya mereka yang ekstrim. Inilah Kuil Tikus, bukan judul film horor, bukan pula legenda. Ini nyata dan hanya bisa ditemukan di India, di sebuah tempat suci yang bernama Karni Mata Mandir, terletak di kota kecil Deshnoke, Rajasthan. Bayangkan sebuah kuil yang bukan dipenuhi oleh manusia, melainkan oleh lebih dari 25.000 ekor tikus. Tapi jangan salah sangka, tikus-tikus ini bukan dianggap hama, melainkan makhluk suci. Mereka disebut Kabas dan dipuja sebagai reinkarnasi dari para pengikut Karni Mata, seorang perempuan suci yang diyakini memiliki kekuatan spiritual luar biasa. Di tempat lain, tikus mungkin dibasmi. Di sini, tikus diberi makan dengan tangan terbuka. Piring-piring besar berisi susu, manisan, dan gandum disajikan setiap hari, khusus untuk para tikus ini. Pengunjung datang bukan untuk mengusir mereka, tetapi justru berharap bisa makan makanan yang telah dicicipi oleh tikus tersebut. Karena itu dipercaya membawa berkah dan keberuntungan. Bahkan lebih dari itu, jika ada tikus yang mati karena terinjak atau tak sengaja terbunuh, orang yang melakukannya wajib menggantinya dengan patung tikus dari emas atau perak. Luar biasa bukan? Di dalam kuil, para tikus bebas berkeliaran. Di lantai, di atas pagar, bahkan naik ke pundak dan kepala pengunjung. Tapi tak ada rasa takut. Yang ada justru kekaguman dan penghormatan. Karena bagi masyarakat setempat, tikus adalah bagian dari siklus suci kehidupan. Mungkin terdengar aneh bagi dunia luar. Tapi di India, spiritualitas sering menembus batas logika. Di negeri ini, bahkan makhluk yang dianggap hina bisa menjadi simbol kesucian. Disinilah letak daya tarik India yang sejati. Sebuah negeri yang mengajarkan bahwa Tuhan bisa hadir dalam bentuk apapun. Bahkan dalam wujud tikus kecil yang meminum susu dari mangkuk perak. Kuil tikus bukan hanya bukti keberagaman kepercayaan India, tetapi juga refleksi mendalam tentang bagaimana manusia memilih untuk memaknai kehidupan. Kita mungkin tak harus setuju, tapi kita bisa belajar bahwa di dunia ini ada banyak cara untuk mencari yang ilahi, dan tidak semuanya harus masuk akal. Bagi kita, mungkin sulit memahami bagaimana ribuan tikus bisa dianggap suci. Tapi bagi para pengikut Karni Mata, semuanya berakar pada keyakinan spiritual yang dalam, dan bukan sekadar kepercayaan buta. Di balik kuil itu, tersembunyi sebuah filsafat reinkarnasi dan penghormatan terhadap kehidupan dalam segala bentuknya. Menurut legenda, Karni Mata adalah seorang perempuan suci yang hidup pada abad ke-14, dianggap sebagai inkarnasi Dewi Durga. Ketika salah satu anak angkatnya meninggal, Karni Mata memohon kepada Dewa Yama, sang dewa kematian, agar sang anak dikembalikan ke dunia. Dewa Yama menolak. Namun Karni Mata dengan kekuatannya akhirnya mengalahkan kematian. Ia lalu membuat perjanjian sakral. Semua pengikut dan keturunannya tidak akan pernah masuk dunia kematian, melainkan akan bereinkarnasi langsung menjadi tikus dan kemudian kembali menjadi manusia dalam siklus yang abadi. Dan di senja yang hangat di sebuah desa kecil di Mathura, tempat kelahiran Dewa Krishna, kita melihat sesuatu yang tak kalah memukau, tarian suci Krishna. Bukan sekadar hiburan, ini adalah ekspresi cinta yang dalam, pengabdian total kepada yang ilahi. Anak-anak dan pemuda berdandan sebagai Krishna dan para gopi, kekasih spiritualnya. Diiringi alunan flute dan tabuhan tabla, mereka menari dengan gerakan halus namun penuh gairah, seolah tubuh mereka telah menyatu dengan irama semesta. Mata mereka terpejam, senyum mereka mengembang, dan di tengah debu yang menari di udara,
kita bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar tarian, tapi doa dalam gerak. Bagi para pemuja Krishna, hidup adalah permainan cinta suci, leela, dan manusia harus belajar mencintai Tuhan seperti para gopi mencintai Krishna, tanpa syarat, tanpa ego. Tarian ini mengajarkan kerelaan melepaskan diri demi menyatu dalam keindahan yang tak terbatas. Disitulah kebebasan spiritual ditemukan. Bukan dengan menjauh dari dunia, tetapi dengan menari di dalamnya sambil tetap mencintai Yang Maha Esa. India, dengan segala keanehan dan keagungannya, telah menunjukkan pada kita bahwa spiritualitas tak selalu rapi dan bersih. Kadang ia hadir dalam bentuk tikus, kadang dalam abu kremasi, kadang dalam dentingan lonceng dan langkah kaki penari. Ia hidup di candi, di jalanan, di tepi sungai, dan di hati setiap pemujanya. Dan kini, setelah kita menyusuri kuil tikus, menyaksikan Kumbh Mela, mengagumi Taj Mahal, dan merasakan getaran cinta Krishna, kita pun tersadar bahwa India bukan sekadar tempat, India adalah pengalaman. Sebuah negeri yang mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan jiwa, bahwa di balik debu dan hiruk pikuk, ada cahaya yang tak pernah padam, bahwa Tuhan bisa ditemukan di mana saja, asal kita cukup rendah hati untuk melihatnya.